ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah, basyiril masa'ina fi dulmi ilal masjid binuri tammi yawmal qiyamah. Kabar gembira bagi mereka orang yang melakukan salat di malam hari mendapatkan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Maksud melaksanakan salat di malam hari adalah salat isya dan subuh berjamaah. Semoga kita semuanya mendapatkan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat insyaallah. Asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Tema pada pagi ini yang akan saya bahas adalah bersama Nabi di surga Firdaus. Tentunya kita senang banget kalau bisa bertetangga di dunia dengan orang-orang yang terkenal. Mungkin ada orang yang senang kalau dia bertetangga rumahnya dengan menteri, walaupun itu menteri korupsi, senang dia. Kenapa? Tetangga gua tuh Pak Ano. Orang senang banget bertetangga di dunia dengan mungkin dengan artis, ya namanya juga duniawi. Intinya manusia itu senang bertetangga dengan orang-orang terkenal. Pertanyaannya, bagaimana kalau nanti kita di surga bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini suatu yang sangat-sangat seorang mukmin harapkan. Kita berbicara bertemu Nabi di dunia, banyak di YouTube, di sosmed, orang cerita ketemu Nabi lagi mimpi. Pertanyaannya, apakah setan bisa menyaru menjadi Nabi? Tidak bisa. Tapi setan bisa ngaku jadi Nabi. Perlu dibedakan antara mengaku jadi Nabi dengan menyaru, menyerupai. Setan gak bisa menyerupai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi setan bisa mengaku menjadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pasti yang gak pernah salah ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pernah bertemu dengannya di masa hidupnya, itu para sahabat. Para sahabat gak bakalan salah karena pernah lihat. Karena dia pernah lihat, begitu dia mimpi, maka bisa dipastikan itu Nabi karena dia hidup dan pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam sebuah kitab Anas bin Malik radhiyallahu an, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, dia hampir bertemu dengan Nabi setiap malamnya dalam tidurnya. Karena pernah melihat Nabi, bisa dipastikan itu benar Nabi. Gimana dengan kita? Orang-orang yang belum pernah ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ketika tidur dia mengaku saya ketemu Nabi. Ya, apakah bisa benar? Bisa kalau apa yang dia lihat bisa dipastikan sesuai dengan kitab-kitab hadis. Nabi itu begini dan lain sebagainya. Saya sendiri masih bingung. Alisnya begini, sedangkan model alis banyak. Ya, kulitnya begini, jenggotnya begini, model jenggot juga banyak.
Bahkan muncul amalan-amalan yang mengatakan ini kalau mau ketemu sama Nabi baca zikir ini 1000 kali, baca ini. Enggak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya, dan para sahabat tidak pernah mengajarkan kepada tabi'in, dan tabi'in pun tidak pernah mengajarkan kepada tabi'in tentang amalan berjumpa dengan Nabi. Bahkan Anda namanya tidak harus menyerupai nama Nabi. Enggak harus orang namanya Muhammad. Ya. Enggak harus orang namanya Muhammad. Kata Syekh bin Shalih Al-Utsaimin, yang penting adalah mengikutinya dalam syariatnya, tidak harus mengikuti dalam namanya. Jadi kalau Anda namanya Muhammad, bagus. Tapi ada orang nama Muhammad kan tapi bejat. Ada nggak? Ada Muhammad tapi namanya nggak bagus. Ya, yang penting adalah mengikuti syariatnya. Nah, itu fatwa dari Syekh bin Shalih Al-Utsaimin. Nah, bahkan ada orang yang mengaku ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terjaga. Ini lebih batil lagi. Fatimah saja, anaknya yang tiap hari berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hidupnya, enggak pernah setelah Nabi meninggal dia berjumpa dengan Nabi dalam keadaan nyata. Nah, ada orang sekarang, zaman sekarang, yang tak mengaku apa dia? Mengaku dia bertemu dengan Nabi dalam keadaan terjaga. Ini syubhat-syubhat syaitan luar biasa. Bahkan ada tenar di YouTube, Nabi itu suka ke Surabaya dan suka tawaf di Surabaya. Tawaf di mana? Yang kita tahu tawaf ya di Ka'bah. Nah, jadi ungkapan saya pengen ketemu Nabi yang pasti nanti. Di mana? Di surga Firdaus, insyaallah. Oleh karena itu, kembali lagi tadi, kalau orang bertetangga dengan orang lain yang tenar, itu senang, Anda akan lebih luar biasa senangnya ketika bertetangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masyaallah ini rahimani wa rahimakumullah. Kenapa di surga Firdaus bersama Nabi di surga Firdaus? Ya karena Nabi surganya paling tinggi. Karena Nabi surganya paling tinggi. Makanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya baca terjemahnya saja. Biarkan manusia beramal. Zarun nas ya'malun fa innal jannah mi'ata darajah ma baina kulli darajatain kama baina as-sama'i wal ard. Biarkan manusia beramal. Karena sesungguhnya di surga ada 100 tingkatan. Di surga itu ada 100 tingkatan. Nah, jarak setiap tingkatan bagaikan antara langit dan bumi. Jadi ada 100 tingkatan di surga. Masing-masing tingkatan jaraknya bagaikan langit dan bumi. Dalam riwayat lain, jaraknya sejauh 100 tahun perjalanan antara satu tingkat dengan, jadi di surga ada 100 tingkatan. Nah, dari satu surga ke surga yang berikutnya itu bagaikan ke langit dan bumi. Atau dalam riwayat lain jaraknya 100 tahun perjalanan. Nah, ini Masya Allah. Sedangkan Al-Firdaus adalah tingkatan yang tertinggi. Wal Firdaus a'la darajah. Dan Firdaus tingkatan yang paling tertinggi. Kemudian juga Firdaus letaknya di tengah surga. Wa fawqaha arsyur rahman. Dan di atas Firdaus ada arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Firdaus itu surga yang paling tinggi, letaknya ada di tengah, dan di atas Firdaus adanya arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah di arsy Ar-Rahman ala arsy istawa.
Maka Nabi SAW menganjurkan, faizal saltumullah, kalau kalian berdoa kepada Allah, fas'aluhul firdaus, maka mintalah surga firdaus. Karena ini surga yang paling tinggi, paling tengah, maksudnya berada di posisi tengah, dan di atasnya ada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kapan-kapan kita bahas tentang bagaimana proses berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang nanti berjumpa dengan Allah setiap pagi dan sore. Itu tingkatannya beda lagi. Ada lagi yang ketemu Allah setiap hari Jumat. Maka penduduk surga dalam riwayat selalu menantikan hari Jumat. Itu penduduk surga selalu menantikan hari Jumat. Kenapa? Karena hari di mana dia akan berjumpa dengan Allah nanti di surga. Maka ulama salaf menyebutkan, begitupun orang-orang yang ada di dunia harus menanti hari Jumat. Maka kita disuruh banyak baca salawat hari Jumat, banyak sedekah hari Jumat. Kenapa kalau kita banyak sedekah hari Jumat, banyak menanti hari Jumat? Karena banyaknya pahalanya, doanya mustajab habis asarnya, dan lain sebagainya, hari raya kaum muslimin. Dan ternyata penduduk surga menanti hari Jumat. Maka hari Jumat bukan ditunggu oleh penduduk dunia, tapi juga dinanti oleh penduduk surga, karena waktunya melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang melakukan kebaikan akan ada tambahan. Apa tambahannya? Melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu lebih kenikmatan lagi. Jadi bukan bidadari kenikmatannya, Pak Pilot, bukan bidadari. Ya, jadi bidadari itu di bawahnya. Ya, kenikmatan yang tertinggi melihat wajah Allah. Ya, dan kenikmatan terburuk adalah terhijab dari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah nanti kita bahas. Kemudian Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah mengatakan bahwa puncak segala permohonan seorang hamba kepada Allah itu ada 3. Kalau orang doa itu puncaknya 3. Kalau orang doa puncaknya 3. Ini kata ulama salaf ya. Kalau kita nggak tahu puncaknya apa. Kalau kita puncak doa ya dunia baik, betul? Ya, kita puncak doa sehat. Apa dok? Puncak doa apa? Kalau dokter apa? Sehat. Apalagi rezeki banyak, ya kan? Anak istri soleh dan soleha, itu kita. Kalau kita standar lah kalau doa tuh. Tapi ulama salaf menyebutkan puncak permohonan seorang hamba itu 3. Yang pertama, keridhaan Allah kepada hambanya. Oh itu, makanya kalau kita berdoa udah diganti yang ngaji mah ya. Kamu minta apa kalau berdoa? Aku minta keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu puncak sebuah doa seorang hamba. Yang kedua, yang pertama ridwanullah azza wa jalla, yang kedua wan nazar ila wajhil karim. Yang kedua puncak permohonan seorang hamba adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang pernah berdoa, ya Allah, aku ingin melihatmu ya Allah? Enggak pernah. Ya, kita berdoanya ya paling tadi sehat, rezeki, anak-anak soleh dan soleha. Kalau ulama salaf sebagaimana diungkapkan oleh Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi, puncak kedua doa adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ini dia, wal firdausul a'la, surga firdaus yang paling tertinggi. Kalau boleh kita tambahkan yang keempat, berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pasti insyaallah. Kenapa? Karena nanti Nabi sendiri nunggu di telaga, ya, di Al-Haud. Baik, masih ingat Pak? Puncak tertinggi permohonan seorang hamba satu keridhaan Allah. Maka rajin-rajin pagi sore baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Maka haqqan 'ala Allah ayyurdiyahu, hak bagi Allah meridhoi dia. Maka baca itu. Kemudian melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pembahasan yang lain.
Yang terakhir surga Firdaus yang paling tinggi. Kemudian apa tadi? Berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus? Ini yang menjadi tema kita pada hari ini. Kita rajin baca salawat setiap hari, kita menyebut namanya setiap hari dalam salat. Kita dengar azan juga ada nama Nabi, Masya Allah. Kita setiap hari jalankan sunnah, bahkan mungkin sehari dalam kitab Khalid Al-Husainan kita bisa ngelaksanain sunnah sehari 1000, Pak. 1000. Paling banyak tuh lagi sholat. Paling banyak lagi sholat. Maka lagi sholat, satu kali sholat minimal Anda jalanin sunnah 37. Satu kali sholat. Kalau Anda 5 kali sholat, ya tambah sunnah qabliyah ba'diyah kali 10 udah 370. Maka paling banyak sunnah itu dalam sholat. Maka perhatikan sunnah-sunnah dalam sholat. Tapi sayang ya, orang ditanya syarat sholat apa? Syarat sholat jadi nggak tahu. Yang jumlahnya 8. Nggak tahu bapak-bapak kalau saya tanya syarat sholat ada berapa? Ya mudah-mudahan bisa jawab ya Pak. Saya nggak tes toh, nggak tes. Takutnya pada bubar. Ada orang ditanya rukun sholat berapa? Masih bingung juga rukun sholat jumlahnya 13. Ada orang ditanya wajib sholat berapa? Bingung juga dia wajib sholat apa aja. Saya tanya wajib sholat apa? Duhur, asar, maghrib, isya. Itu bukan wajib sholat, itu sholat wajib. Wajib sholat itu ya seluruh takbir kecuali takbiratul ihram. Ruku baca subhana rabbiyal azim, sami Allahu liman hamida, baca rabbana lakal ham. Ya, kemudian sujud baca subhana rabbiyal a'la. Tahiyat awal kurang lebih ada 8 wajib sholat. Nah sunnah sholat ada 37. Anda lakukan luar biasa dalam setiap hari. Tujuannya apa? Ya tadi bisa bersama Nabi di surga. Banyak orang yang susah payah jalanin sunnah sekarang, seperti menggenggam bara api, panas, dihina orang. Ya, melakukan sunnah-sunnah Nabi itu banyak dilecehkan orang, panas seperti genggam bara api. Anda pegang panas, Anda lepas Anda butuh bara itu. Maka kita akan pegang. Al-qabid alal jamr, kayak memegang bara api. Tujuannya satu, pengen bersama Nabi di surga. Maka ini tujuan yang bagus. Di samping surga Firdaus, di samping diridhoi Allah, di samping melihat wajah Allah, yaitu bersama Nabi di surga. Maka ada konsekuensinya. Apa? Yang pertama, kalau kita pengen bersama Nabi di surga Firdaus, yang pertama adalah tentunya ati Allah wa atiur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kunci. Nggak bisa pengen masuk surga Firdaus nggak taat sama Allah, nggak taat sama Rasul, ngimpi orang kayak gitu. Ya. Wa may yuti'illahu ar-rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. An-Nisa ayat 69. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim, maka mereka akan dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, yaitu bersama dengan mereka orang-orang yang dinikmati atau diberikan nikmat oleh Allah. Siapa? Minas siddiqin was-syuhada, para syuhada was-salihin, orang-orang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itu adalah sebaik-baik teman. Ini yang pertama, kunci yang pertama agar bersama Nabi di surga, ya taat Allah, taat Rasul. Sami'na wa ata'na. Kita sering dengar kalimat ini. Apa kata Allah? Sami'na wa ata'na. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadisnya yang sahih, sami'na wa ata'na. Gimana Anda mau masuk surga Firdaus kalau tidak sami'na wa ata'na kepada Allah dan Rasulnya? Yang kedua, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana orang mau bersama Nabi di surga kalau dia tidak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam?
Maka ada seorang Badui bertanya kepada Nabi SAW, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Maka Nabi menjawab, ma'adatta laha, apa yang kau persiapkan? Kiamat pasti datang. Tapi masalahnya ma'adatta laha, apa kau persiapkan? Apa persiapan? Maka Badui itu menjawab, aku mencintai Allah dan Rasulnya. Badui, Pak. Badui bisa jawab, aku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka kata Nabi, anta ma'aman ahbabta, kamu bersama dengan orang yang kamu cintai. Hati-hati, kecintaan kepada makhluk menyebabkan Anda bersamanya. Silakan tuh cinta sama main bola Leonardo nomor 7, Anda akan bersama dia. Silakan cintai siapapun. Maka ada fatwa nggak boleh pakai kaos yang orang kafir, maksudnya nama orang kafir di belakangnya. Kan ada ya kaos-kaos yang belakangnya nama orang kafir, karena menenarkan mereka. Waktu ke mall anak saya minta beli kaos, nih lihat kaos basket, lihat belakangnya, wah nama orang kafir, jangan. Jadi cari klubnya yang orang ini kali ya, orang Arab ya, yang belakangnya siapa Abdul, ya. Tapi jarang ada kayak begitu. Kecuali kalau Anda pergi ke Dubai kemana ada kaos-kaos begitu. Anta ma'aman ahbabta, Anda bersama dengan orang yang Anda cintai. Anda cinta siapa? Ibu-ibu cinta drama Korea, cinta banget tuh sama artis, bareng-bareng sono. Hati-hati, konsekuensi dari mencintai, Anda bersama dengan orang yang Anda cintai. Maka Anas bin Malik begitu mendengar hadis Nabi, anta ma'aman ahbabta, kamu bersama dengan orang yang kamu cintai, maka Anas mengatakan, inni uhibbullah, aku mencintai Allah. Inni uhibbu Rasulullah, aku mencintai Rasulullah. Wa Abu Bakar wa Umar walau lam a'mal bi'amalihim. Aku mencintai Rasulullah, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, walaupun aku belum beramal seperti mereka. Nah ini, jadi kalau Anda pengen bersama dengan orang yang Anda cintai, cintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kata Anas bin Malik, aku cinta kepada Abu Bakar, aku juga cinta kepada Umar radhiyallahu anhuma, walaupun aku belum bisa beramal seperti mereka. Nah, cuma tetap kita jalankan gitu loh. Jangan cuma kecintaan doang. Kan ada orang cinta sama turunan Nabi bakalan bareng. Turunan Nabi yang gimana? Banyak turunan Nabi itu ya. Ada yang Syiah, ada yang Sunnah, ada yang bid'ah, macam-macam itu. Ya. Jadi poin yang kedua, agar Anda bersama Nabi di surga, cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kecintaan Anda kepada Nabi Muhammad harus mengalahkan kecintaan kepada siapapun. Nah, konsekuensi cinta itu ada 5. Nah, ini pembahasan akidah nih. Banyak orang mencintai Nabi tapi tidak paham bagaimana cara mencintai. Anda cinta kepada istri, apakah cuma katakan aku cinta? Maka konsekuensi cinta yang pertama adalah mengakui kerasulannya dan meyakininya dalam hati. Itu yang pertama. Yang kedua, mengucapkan dan mengikrarkannya dengan lisan, enggak malu. Ketika disebut Nabi Muhammad, jawab sallallahu alaihi wasallam. Al-bakhil man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang pelit yang disebut nama Nabi tapi enggak mau baca salawat. Itu orang pelit tuh. Boro-boro traktir makan durian orang begitu mah. Ya, nyebut nama Nabi aja kagak mau. Itu orang pelit itu. Makanya orang kita tuh harus sensitif. Begitu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim alaihi. Bahkan lillahi malaikatan sayyikhina fil ardi yuballighuni min ummatis salam. Diriwayatkan oleh Bukhari. Allah itu punya malaikat yang spesialis ngambil salawat yang Anda baca. Begitu kita baca Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung tuh malaikat ngambil tuh salawat, langsung dibawa ke Madinah, dan rohnya Nabi Muhammad langsung dipulangkan ke kuburannya, lalu menjawab salam kita.
Itu spesialis malaikat yang tugasnya cuma itu. Jadi malaikat itu tugasnya cuma itu aja. Ngapain? Bawa sholawat yang kita bawa. Jangan mikir, lama banget Pak Ustadz ke Madinah. Malaikat ke langit yang ratusan tahun cuma beberapa saat. Apalagi cuma ke Madinah. Kita teleponnya nyampe ke Madinah, apalagi malaikat. Maka hati-hati ketika Anda mencintainya, Anda harus sensitif dengan menyebut namanya. Oh, ini mau disuruh mulu sama ustadznya. Ya, maka kalau Bapak Ibu pernah ke Madinah, ke Mekah, ikut kajian, dengar walaupun kagak ngerti ya, duduk aja liatin syekhnya. Ya, coba syekhnya dikit. Qala Rasulullah. Ya Allah, sallallahu alaihi wasallam. Dikit-dikit qala Rasul. Kalau orang kita suka dipaksa, Pak. Sampai ustadz yang ngomong gini, Nabi Muhammad baru Allahumma sholli wa sallim alaihi. Enggak usah pakai dipaksa-paksa. Nah, ini yang kedua, kalau Anda pengen bersama Nabi, ya cintai dia. Dan konsep cinta gimana? Satu, meyakini kerasulannya. Yang kedua, mengucap dan mengikrarkannya dengan lisan. Yang ketiga, mengikutinya dan mengamalkan ajaran kebenaran yang dibawanya serta meninggalkan kebatilan yang dicegahnya, yang dihindarinya. Ya, Anda jalankan apa sunnah Nabi SAW. Ngaku cinta Nabi cuma baca salawat doang, itu juga bukan salawat, itu salawatan. Cinta sama Nabi tapi nggak bisa bedain mana salawat mana syair. Ya, Nabi itu ngajarin salawat tuh 8. Tapi nggak ada salawat. Banyak orang-orang yang ngaku sama Nabi tapi nggak ngerti mana salawat mana syair. Ya. Kemudian membenarkan segala yang dikabarkannya, mencintai melebihi cintanya kepada diri sendiri bahkan seluruh manusia. Cintanya nggak ada apa-apa dibandingkan dengan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, ini yang paling berat bagi orang-orang yang nggak cinta sama Nabi, mendahulukan sabdanya, perkataannya dibandingkan dengan perkataan manusia-manusia yang lainnya. Banyak perkataan Nabi di nomor sekian kan, yang diutamakan perkataan syekhnya, kiainya, ustadznya, salah. Nah, ini ciri ahli sunnah adalah mendahulukan perkataan Allah dan Rasulnya daripada perkataan siapapun. Ada ibu-ibu nanya sama saya, Ustadz, akikah kapan? Anda kalau ditanya gitu kan jawab, akikah itu kapan? Hari ke-7 14 21. 7 14 21. Ibu itu ngomong begini, tapi kata nenek saya, akikah itu hari ke-40 yang bagus. Bayangin Nabi Muhammad SAW dikalahin sama neneknya. Jadi dia lebih ikut perkataan nenek. Berapa banyak Nabi dikalahin dengan pendapat-pendapat. Bahkan manusia sekaliber Abu Bakar yang sudah dijamin surga gak bisa ngalahin perkataan Rasulullah SAW. Umar bin Khattab yang sudah dijamin surga gak bisa ngalahin perkataan Rasulullah SAW. Gimana saya? Gimana antum? Termasuk keturunannya gak bisa ngalahin, gak bisa mengalahkan perkataan Allah dan Rasulnya. Ini konsep mencintai. Maka ketika Anda mencintai Rasulullah, bukan hanya menjalankan sunnahnya, tapi lakukan 6 konsep ini. Saya ulangi ya, mencintai kerasulannya dan meyakininya. Yang kedua, mengucapkannya dan mengikrarkannya dengan lisan. Jangan biasain Nabi Muhammad disingkat-singkat. Kan ada tuh Nabi Muhammad saw. Apa saw? Ya, sallallahu alaihi wasallam. Mengikutinya dan mengamalkan ajarannya, meninggalkan yang dilarangnya, membenarkan segala apa yang dikabarkannya, baik yang gaib ya maupun yang akan datang. Yang kelima, mencintai melebihi cintanya kepada diri sendiri. Yang keenam, mendahulukan sabdanya daripada perkataan yang lainnya. Maka kata Imam Syafi'i, ijma' para ulama, kalau ada perkataan Nabi Muhammad gak ada yang bisa mendahulukan perkataan beliau. Walaupun sekaliber Abu Bakar dan Umar, sahabatnya, mertuanya, dan orang yang sudah dijamin surga enggak ada. Apalagi orang-orang biasa, siapapun enggak bisa mengalahkan. Nah, sekarang ada ustadz bisa ngalahin perkataan Nabi, lebih mendahulukan perkataan si ustadz daripada perkataan Nabi. Ya. Kemudian
yang ketiga, ketika Anda pengen berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus, maka laksanakan rukun Islam. Dan unik, jangan durhaka sama orang tua. Masya Allah. Ini nih, jalankan rukun Islam dan jangan durhaka kepada orang tua. Seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan selain Allah dan sungguh engkau adalah utusan Allah." Satu, syahadat. Aku bersaksi, syahadat. Maka banyak Pak orang sholat, banyak orang sholat, banyak orang puasa, banyak orang zakat, banyak orang haji, tapi nggak ngerti syahadat. Maka bagus kalau Anda belajar, bukan belajar baca syahadat, bukan, memahami dua kalimat syahadat. Maka ada buku bagus karya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas tentang memahami dua kalimat syahadat. Banyak yang sholat Pak, tapi nggak paham syahadat. Bukan nggak bacanya, nggak bisa bacanya, nggak ngerti isinya. Syahadat itu kan asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Ada rukunnya, ada syaratnya. Apa rukun la ilaha illallah? Banyak orang nggak tahu. Apa syarat la ilaha illallah? Banyak orang nggak tahu. Tapi dia Muslim. Masa pandemi begini ini, pelajari yang penting-penting. Apa yang terpenting? Makna syahadat. Ya kalau Anda disuruh baca syahadat, paham. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rukunnya apa Pak? Syaratnya apa? Banyak orang nggak ngerti syarat la ilaha illallah. Syaratnya gampang. Ilyas jatuh cinta. Itu saya singkatin tuh. Ilyas ilmu, yakin, ikhlas. Jatuh, jujur, patuh. Satu lagi cinta. Ilyas jatuh cinta. Supaya gampang hafalin. Saya kebanyakan ngajar mama kan pelupa mulu. Ya saya singkatin tuh. Ilyas jatuh cinta. Jadi kalau ditanya sama Ustadz apa syarat la ilaha illallah, Ilyas jatuh cinta. Apa itu? Ilmu, yakin, ikhlas, jujur, patuh, cinta, menerima. Itu 7 syarat la ilaha illallah. Nah, biasanya saya kalau ngajarin syarat la ilaha illallah itu sama orang yang baru masuk Islam. Jadi kalau ada orang mau masuk Islam, saya ceramahin dulu, ya. Atau syarat la ilaha illallah, ya, ilmu, yakin, itu secepatnya. Maka penting. Ya banyak ya Pak, orang ngikutin sunnah Nabi itu banyak. Masya Allah, apalagi hari gini banyak. Ya, dari mulai penampilan, ngikutin Nabi semuanya. Tapi dia lupa ada yang paling terpenting yang dia harus ikuti, nomor 1, memahami syahadat. Ya, penampilannya luar biasa. Doa sujud aja nggak ganti-ganti, itu aja. Subhanarabbil a'la, zaman dulu katanya cinta sunnah. Ya, jadi poin yang ketiga, gimana seorang bisa masuk surga bersama Nabi SAW di surga Firdaus? Melaksanakan rukun Islam. Rukun Islam ini, insya Allah orang Islam pasti sholat, orang Islam pasti puasa Ramadan, orang Islam pasti zakat, yang mampu adalah haji. 4 poin terakhir mereka laksanakan, tapi 1 poin yang pertama mereka kurang dalam memahaminya, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Silakan yang mau wakaf bukunya bisa taruh tuh di masjid. Ya, beli buku itu cuman segini bukunya. Ya, penerbit dari At-Taqwa, karya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, itu Masya Allah. Biasanya saya kasih hadiah itu buat orang yang masuk Islam. Ternyata banyak juga orang Islam yang belum ngerti makna syahadat. Nah, kalau yang tadi sudah jelaskan tuh makna Muhammadur Rasulullah. Nah, setelah orang ini bilang sama Nabi, aku menjalankan apa tadi? Syahadat, kemudian sholat 5 waktu, menunaikan zakat, puasa, dalam riwayat lain ada tambahan haji. Maka Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang telah mati atas dasar ini, menjalankan syahadat dengan benar, maka ia akan bersama Nabi bersama dengan para
para nabi, para siddiqin dan para syuhada pada hari kiamat seperti ini. Kita banyak dengar aku dan bersama anak yatim seperti ini. Padahal ada riwayat siapa yang mau menjalankan syahadat dengan benar akan dikumpulkan bersama Nabi termasuk seperti ini. Anda akan bersama Nabi seperti ini, dekat. Nah, makanya yang sholatnya udah bagus, rajin ke masjid, alhamdulillah. Apalagi puasanya udah bagus, sholatnya udah bagus, zakatnya udah, haji bahkan ya udah. Tolong nomor satu jangan ditinggalin. Nomor satu adalah syahadat. Bagaimana cara memahaminya? Cari di Tokopedia. Memahami makna syahadat. Anda beli, baca, Masya Allah. Anda akan, banyak sekali yang kita belum tahu tentang makna syahadat. Nah, satu lagi Nabi bilang, jadi nanti akan bersama Nabi seperti ini yang jalani syahadat dengan benar. Selagi, tapi Nabi ada ngasih pengecualian. Selagi dia tidak durhaka kepada orang tua. Masya Allah, hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad bin Uzaimah dari Amr bin Murrah al-Juhani dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Selagi tidak durhaka sama orang tua, maka hati-hati durhaka sama orang tua. Bahkan al-bar bi walidayhi la yamutu maitatas su, kata ulama salaf. Orang yang berbakti sama orang tua enggak bakalan mati jelek. Yang berbakti sama orang tua dihindari dari mati jelek. Maka salah satu cara husnul khatimah adalah berbakti dengan orang tua. Tapi hati-hati berbakti sama orang tua enggak jalanin syahadat 5. Atau yang jalanin syahadat 5 langsung durhaka sama orang tua. Maka kewajiban berbakti kepada orang tua, kata ulama, seperti wajibnya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Anda kalau lihat ayat-ayat tentang tauhid, selalu nomor 2-nya berbakti sama orang tua. Ubudullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembah Allah, jangan sekutukan. Wa bil walidaini ihsana. Jangan durhaka dan berbuat baiklah kepada orang tua. Jadi kewajiban berbakti sama orang tua seperti kewajiban bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jalankan rukun Islam yang 5 dan jangan durhakai orang tua. Kemudian yang keempat, konsekuensi ketika kita ingin bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus, memperbanyak salat sunnah. Memperbanyak salat sunnah. Makanya rajin salat sunnah, alhamdulillah. Mau di rumah, mau di masjid, gak masalah. Cuma yang bagusnya memang di rumah. Kalau sempet, masalahnya Anda salat sunnah di rumah, datang ke sini tahiyat akhir. Ya mendingan di masjid. Dan sahabat Nabi radhiyallahu anhum pernah salat masjid, salat sunnah di masjid, salat sunnah qabliyah maghrib malah. Sampai saking banyaknya disangkain udah mulai salat maghrib, padahal belum. Saking banyaknya. Nah kalau yang dekat rumahnya nggak apa-apa, ya yang dekat rumahnya salat sunnah di rumah. Yang bagus salat sunnah memang di rumah. Ya, sallu fi buyutikum illal maktubah. Salat di rumahmu kecuali. Cuma kalau salat sunnah akhirnya Anda ketinggalan takbiratul ihram, mendingan di masjid. Maka ada satu ungkapan yang bagus yang saya baca. Pemburu takbiratul ihram, ajib. Pemburu takbiratul ihram. Maksudnya apa? Gak pernah lepas dari takbiratul ihram pertama bersama imam. Nah, kembali lagi ke poin 4, memperbanyak salat sunnah. Jadi ada sahabat Nabi radhiyallahu an itu menyiapkan air wudu buat beliau. Kemudian Nabi itu orangnya balas jasa. Nabi itu orangnya balas jasa, kalau ditolong dia balas. Ya. Maka Nabi itu bilang sama sahabatnya ini, namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, saluni, minta kepadaku. Nah, itu maksudnya minta didoain apa? Jawabnya apa, Pak? Urafiquka fil jannah. Ya Rasulullah, aku ingin bersamamu di surga. Sahabat tuh orangnya simpel, Pak. Sahabat tuh orangnya simpel. Kalau antum ditanya sama Nabi, mau apa? Mudah-mudahan jawabannya sama. Jangan sampai jawabannya mobil ya Rasulullah, Masya Allah. Rumah ya Rasulullah. Pensiun punya duit 2 miliar ya Rasulullah.
Jadi ketika ada sahabat ditanya sama Nabi, saluni, minta kepadaku. Kenapa Nabi menawarkan diri orang ini didoakan? Karena dia bantuin Nabi. Maka dia jawab, aku ingin bersamamu di surga ya Rasulullah. Kemudian Nabi nanya lagi, kalau ghairu zalik, ada lagi enggak? Ada lagi enggak? Cukup itu saja ya Rasulullah. Coba kalau kita ditanya, ada lagi Pak? Ada listnya. Ini ya Rasulullah, ini Rasulullah. Kagak beres-beres. Permintaan kita terlalu banyak. Tapi sahabat Nabi cukup ingin bersamamu di surga. Maka kemudian Nabi bilang apa? Fa'ainni ala nafsika bi kasratis sujud. Bantu saya mewujudkan keinginanmu dengan memperbanyak sujud, alias memperbanyak salat, alias salat sunnah. Maka senang kalau yang bapak-bapak rajin qobliyah, ba'diyah, masya Allah. Ya, ini bisa menyebabkan Anda bersama Nabi di surga. Bahkan ulama, bahkan para sahabat ya, mereka menjalankan sunnah itu udah kayak yang wajib Pak. Dari segi pelaksanaan, bukan dari segi hukum. Ya, para sahabat menjalankan yang sunnah udah kayak yang wajib. Dari segi pelaksanaan, bukan dari segi hukum. Banyak orang melaksanain yang wajib udah kayak yang sunnah. Makanya jangan tinggalin sholat sunnah, kata ulama salaf. Kenapa? Karena itu benteng sholat wajib. Ketika Anda udah berani ninggalin sholat sunnah, suatu saat Anda berani ninggalin sholat wajib. Ya kan? Karena bentengnya kan cuma ada sunnah sama wajib. Ketika Anda ninggalin sunnah, suatu saat Anda ninggalin yang wajib. Alhamdulillah kalau antum termasuk orang-orang yang memperbanyak sholat sunnah. Qobliyah ba'diyahnya udah levelnya udah bukan 12, udah 22. 22 tuh apa Pak Ustadz? 4 qobliyah duhur, 4 ba'diyah duhur, masya Allah. 4 qobliyah asar, 2 ba'di qobliyah maghrib, 2 ba'diyah maghrib, 2 qobliyah isya, 2 ba'diyah isya, 2 qobliyah subuh. Total 22 tuh. Yang mau silakan. 22. Kalau yang nggak bisa ya 12. 4 qobliyah duhur, 2 ba'diyah duhur, 2 ba'diyah maghrib, 2 ba'diyah isya, 2 qobliyah subuh. Nggak bisa 10. Kalau yang 10 apa Pak Ustadz yang dari Ibnu Umar? 2 qobliyah duhur, 2 ba'diyah duhur, 2 ba'diyah maghrib, 2 ba'diyah isya, 2 qobliyah subuh. Kalau nggak bisa 10. Nggak bisa lagi Pak Ustadz, jangan tinggalin qobliyah duhur sama qobliyah subuh. Nggak bisa juga Pak Ustadz, jangan tinggalin qobliyah subuh. Nggak bisa juga Pak Ustadz, jangan tinggalin yang wajib. Nggak bisa juga Pak Ustadz, itu orang kita sholatin itu. Ya, kalau misalnya yang wajib kagak bisa juga dia. Nah ini memperbanyak sholat sunnah, maka rajin-rajin sholat sunnah. Bahkan bisa diqadha sholat sunnah itu. Ya. Kemudian memperbanyak baca sholawat. Ini yang kelima, agar Anda bisa bersama Nabi di surga, memperbanyak baca sholawat. Aulan nasbi yaumal qiyamah aksaruhum alayya salatan, diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, sungguhnya manusia yang paling utama denganku pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersalawat kepadaku. Kau banyakin baca salawat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ya kemarin kalau pagi sore ya ahsan 10. Ya 10, tapi selanjutnya bebas. Enggak ada ditentuin. Kalau 10 ya ada dalilnya. Ya, lihat di kitab Hisnul Muslim tentang salawat setiap pagi dan sore. Tapi selanjutnya Anda bebas banyakin salawat ya. Ya, bukan ya Rabbi bin, bukan. Tolal ba'id, bukan. Bukan. Salawat itu kan ibadah. Ibadah harus ada dasarnya. Nah, salawat yang paling bagus salawat Ibrahimiyah yang Anda baca setiap salat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sayangnya zaman sekarang orang jadikan salawat bukan untuk berjumpa dengan Nabi, tapi kalau dia mau beli rumah, mau beli mobil, salawatin aja. Pernah nggak dengar begitu? Mau beli handphone aja, iPhone, salawatin. Saya mau salawatin. La
quwata illa billah. Salawat yang begitu indah balasannya, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diganti tuh sama si ustadz itu, diganti tuh sama orang itu. Kalau mau beli rumah, salawatin aja. Enggak ada dalil mau beli rumah bersolawat. Yang ada dalil mau beli rumah ngumpulin duit. Pernah ada orang datang ke sana tuh, ya, ke teras, katanya mau beli rumah, ya, si X tuh, udah lihat-lihat, ya, baik, saya sholawatin dulu. Alhamdulillah sampai hari ini kagak masuk-masuk, ya, kagak masuk-masuk. Banyak nih, betapa rendahnya ibadah untuk menghasilkan dunia. Yang harusnya Anda baca salawat supaya bisa dekat dengan Nabi di surga, kenapa dialihkan untuk dunia? Setahu saya itu ada pendapat dari Ibnul Jauzi saja, tapi itu pun bukan diniatin untuk itu, bukan. Siapa yang baca salawat A, B, C, D termasuk dimudahkan hajatnya, itu pendapat Ibnul Jauzi. Tapi kembali lagi, yang kita ikuti adalah pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehebatnya Ibnul Jauzi, dia manusia biasa. Jadi apa tujuan baca salawat? Supaya Allah bersalawat kepada saya. Bagus. Karena kalau kita salawat sekali, Allah bersalawat kepada kita 10 kali. Apa tujuan baca salawat? Pingin bersama Nabi di surga nanti. Ajib. Apa tujuan baca salawat? Itu pengen mobil Hyundai yang Astria, Pak Ustadz, yang katanya bigger than your word. Ya, rendah banget, ya. Astagfirullah. Nah, ini fenomena sekarang. Ada orang baca salawat untuk menghasilkan dunia. Kemudian yang keenam, merawat dan menyantuni anak yatim. Saya tanya, anak yatim itu siapa? Anak yatim itu pasti sepakat semua. Anak apa? Anak yang ditinggal oleh ayahnya, tapi kurang sempurna. Maksud anak yatim adalah dia belum balik. Kalau anak yatim, anak yang ditinggal mati oleh ayahnya, banyak bapak-bapak yang yatim, tapi udah bangkotan. Jadi yatim sebenarnya adalah yatim yang ditinggal oleh ayahnya dan dia belum balik. Itu yatim. Ya. Tapi kalau yatim sudah besar, sudah balik, dia masih nggak mampu, itu namanya fakir miskin, bukan yatim lagi. Makanya agak susah kalau nerima zakat buat anak yatim ya Pak Ustadz. Nanti dulu Bu. Anak-anak yatim itu anak kecil yang ditinggal mati oleh ayahnya dan dia masih belum balik. Itu yatim. Agak susah nyarinya kan. Tapi kalau yang udah gede-gede banyak. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafil yatim hakaza. Aku bersama dengan orang yang merawat anak yatim. Ini bukan hanya merawat sebenarnya, nyantunin. Enggak harus ngurus, Pak. Anda jadi bagiannya. Asop ada ya? Ada ya, Pak? Yang anak yatim itu? Ada? Ya pasti ada, ya. Pasti ada ya? Ada. Anda jadi bagiannya. Donatur rutinnya. Enggak harus gede, punya kecintaan. Saya pengen bersama Nabi di surga, semampu saya. Kasih tuh setiap Jumat, setiap bulan buat anak yatim. Rutin. Jangan pelit kalau pengen bersama Nabi di surga. Nggak harus banyak. Punya kecintaan. Maka siapa yang kafil ini sebenarnya orang yang mengurus dan tapi kata Lajnah Daimah bukan hanya yang pokoknya yang semuanya yang terikat dengan anak yatim, yang ngumpulin donasinya, yang merawatnya. Karena merawat anak yatim gak gampang Pak, ngurus tuh. Karena banyak anak yatim yang bader-bader. Ya karena gak ada bapak kan dia. Terus ada lagi anak yatim songong-songong, kagak boleh diapa-apain katanya. Salah, anak yatim itu boleh dipukul, seperti mukul anak kita. Anda mukul anak gara-gara apa? Sayang. Anak yatim pelaku. Kita balas yatim.
Bebas dia. Tak tersentuh hukum. Apa bahasa Inggrisnya? Ya itulah. Ya. Pokoknya nggak tersentuh. Anak yatim adalah anak yang belum balik. Dan kita boleh marahin dia seperti marahin anak kita karena sayang. Nah, bahkan Bapak Ibu sekalian memuliakan Allah, Nabi pernah ngasih tahu, atuhibbu an yalina qalbaka wa tudrik hajatak, maukah kamu dipenuhi segala kebutuhanmu dan dilembutkan hatimu? Ini nih, yang hatinya suka keras, dinasehatin kagak mau, pokoknya egonya tinggi banget. Sering-sering sedekah sama anak yatim. Karena orang yang suka sedekah sama anak yatim, jadi kata Nabi, maukah engkau dilembutkan hatimu, dipenuhi segala keinginanmu? Satu, kalau pengen dipenuhi segala keinginanmu, dilembutkan hatimu, irhamil yatim, sayangi anak yatim. Dua, pegang palanya. Makanya kalau ngasih anak yatim bagus diapain? Pegang palanya. Yang masih kecil, bro, masih kecil, lo ini udah gadis, kuliah, yatimnya ini orang doyan, yatimnya itu apa? Bukan disantunin, dinafkahin. Kalau berani, kan nggak semua badan gede berani. Ya, mau apa aja izin istri mulu. Makan durian aja izin istri dulu Pak Ustaz. Masya Allah, ya terlalu berlebihan itu. Berlebihan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, merawat menyantuni anak yatim ini Masya Allah. Bisa, satu, sayangi. Dua, pegang palanya. Tiga, berikan makanan dengan makanan darimu. Wa ta'amhu min tu'amik, berikan makanan dari makananmu. Jadi kalau bisa, bahkan undangan Anda ngadain walimah al-ursh, ya, misalnya ada di antara bapak-bapak yang ada undangan pernikahan, undangan acara yang terjelek ketika yang diundang hanya orang-orang kaya saja, maka harus ada fakir miskin, ya, untuk undangan tersebut. Ini poin yang keenam, yang menyantuni, yang merawat, yang pokoknya ikut andil di dalamnya, Anda bisa bersama Nabi di surga. Ya, bahkan banyak keutamaan menyantuni anak yatim ini. Cuma tadi, anak yatim itu anak kecil yang belum balik, yang tinggal mati oleh ayahnya. Kemudian yang ketujuh, ini mendidik dua anak wanita sehingga menjadi mukminah salehah. Siapa yang punya anak perempuan dua? Ada bapak-bapak yang punya anak perempuan dua? Antum istrinya dua apa? Dua. Pak Sidik dua ya? Dua. Siapa lagi? Ya syukur-syukur. Ya, tapi ada bapak-bapak yang selalu anaknya pertama mulu gitu loh. Ya. Jadi dari A pertama, ini B pertama gitu loh. Mohon maaf kalau ada kesamaan tempat cerita ya, salah sendiri. Kenapa sama? Jadi siapa yang punya anak perempuan dua? Yang intinya ngurusin anak, Pak. Ngurusin anak pahalanya gede, mau laki mau perempuan. Cuma untuk perempuan ada keutamaannya. Perhatikan yang punya anak perempuan, makanya kudu sabar ngurusin anak perempuan. Ya, Nabi SAW bersabda, "Man ala jariyatani hatta tablugha jaa yaumal qiyamah ana wa dhamma asabi'ahu." Barang siapa yang memelihara atau mendidik dua anak wanita sampai dewasa, Anda didik dia sampai dewasa, maka aku akan masuk surga bersamanya seperti ini. Beliau pun mengisyaratkan jari telunjuk dan jari. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dari Anas bin Malik. Ini yang punya anak perempuan dua, Masya Allah, Pak. Ya, ada keutamaannya. Bisa bersama Nabi di surga. Tuh antum, ya Pak Sidik. Siapa lagi? Ada yang punya dua? Ya, Jipo mau 4. Masya Allah, 4 ya. Mau 4 ya. Masya Allah, Jipo luar biasa tuh. Ya, asal sabar ngurusnya. Ingat ya, sabar ngurusin anak perempuan. Anda aja sabar ngurusin emaknya. Ya, apalagi ngurusin anaknya. Ada bapak-bapak, saya dapat cerita ini dengar dari ceritanya Syekh Abdul Razak. Ada bapak-bapak punya anak perempuannya udah 5, Pak. 5. Kalah Jipo tuh. 5. Sampai-sampai dia ngancem istrinya. Kalau anak saya nanti yang ke-6 perempuan, saya cerai kamu. Masya Allah. Akhirnya ibu istrinya hamil lagi, Pak.
Begitu ke-6 perempuan lagi. Wah, tambah marah itu si bapak. Pokoknya anak ke-7 harus laki. Gak boleh nggak laki, harus laki. Diancam tuh. Qadarullah, Allah kasih pelajaran tuh bapak. Malam-malam dia ngimpi. Dia ngimpi dilempar ke neraka. Maka anaknya yang pertama datang, dia bapakku, jangan masukkan dia ke dalam neraka. Pintu neraka kan ada 7 pak. Dilempar ke neraka yang kedua, anaknya yang kedua jagain. Di bapakku. Dilempar ketiga, anaknya yang ketiga, keempat, kelima. Dilempar ke pintu ke-6, anaknya yang ke-6 jagain dia. Begitu dilempar, mau dilempar ke pintu ke-7, dia bangun. Langsung dia bilang sama istrinya, perempuan aja. Itu semua anak perempuannya yang jagain dia dari api neraka. Masya Allah. Ya, sabar yang ngurusin anak perempuan. Apalagi 2, apalagi 3, apalagi lebih. Ini orang dapat keutamaan dari Allah tuh beda-beda pak. Ada orang yang dapat keutamaan dari Allah hartanya, dia berikan sedekah. Ada orang yang dapat keutamaannya beda-beda. Termasuk ada orang yang dapat keutamaan dari anak perempuannya. Dia disuruh sabar untuk mengurusinya. Nah ini yang ke-7. Yang ke-8, miliki akhlak yang mulia. Masya Allah, punya akhlak yang baik. Inna min ahabbikum wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling aku cintai dan paling dekat majlisnya denganku nanti, kata Nabi, adalah orang yang ahsanuhum khuluqan, orang yang baik akhlaknya. Nah, ini orang baik akhlaknya ini Masya Allah Pak. Orang baik akhlak itu ceria, meninggalkan perdebatan, suka mengenali aib sendiri daripada orang lain. Ada kurang lebih 10 ciri akhlak mulia itu. Salah satunya tidak sering berdebat, ya, selalu bermuka ceria, ya, mengenali aib diri sendiri daripada orang lain, dan lain sebagainya. Saya lupa, ada 10 kurang lebih cirinya. Yang penting akhlak mulia ini, ternyata orang berakhlak mulia ini menyebabkan tempatnya dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nggak ada orang Islam cembetut mulu pak, jutek banget. Waduh, kita negor aja kagak jawab dia. Ya kita negor aja jawabnya dia sepatut perlunya dah. Baik pak, baik. Seorang muslim yang berakhlak baik itu gampang menerima. Dalam kitab akhlak salaf, dulu ada ustadz siapa yang ngajarin akhlak salaf tuh, buku Ustadz Abu Ihsan Al-Maidani kalau nggak salah. Ya, itu dulu ngajar di sini nih, di mana? Di Masjid As-Saff kalau nggak salah. Dia bahas buku judulnya Akhlak Salaf. Sekarang saya ajarin di Zoom sama ibu-ibu. Memang luar biasa tuh buku itu. Anda beli deh. Itu buku judulnya Akhlak Salaf, penerbit dari pustaka Imam Asy-Syafi'i. Banyak riwayat-riwayat tentang akhlak, segitu hebatnya. Bahkan manusia mulia adalah ya akhlak. Bahkan dalam riwayat pak, orang yang berakhlak mulia bisa mengalahkan orang yang tahajud di malam hari dan orang yang puasa di siang hari. Ajib. Jadi Anda rajin tahajud, rajin puasa, tapi akhlaknya buruk. Tapi ada orang, maka ini alternatif ya buat yang males puasa, kan puasa susah. Apalagi yang lambungnya 3. Ya susah, makan mulu, pagi makan, ini makan dan lain sebagainya. Ya, maka yang malas puasa berakhlak baik. Yang malas tahajud maka berakhlak baik. Kenapa? Karena orang yang berakhlak baik bisa mengalahkan orang yang puasa dan tahajud di malam hari. Apalagi yang udah tahajud, udah puasa, berakhlak baik juga. Jadi keutamaan orang yang berakhlak baik ini diantaranya adalah dia akan bersama Nabi di surga, dekat sekali, dekat majelisnya. Makanya mudah-mudahan COVID berlalu sehingga para ustadz yang tadi yang ngajar-ngajar bisa mulai lagi. Buku akhlak salaf ini bagus banget. Kalau Anda enggak ini ya belilah bukunya. Punya buku itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, Pak. Ya. Jangan beli yang lain kalau belum beli buku. Ya, Anda boleh beli Vespa kalau udah punya banyak buku. Ya, jadi kalau belum punya buku jangan nambah apa-apa dah. Ya, makanya masya Allah harta yang terbesar adalah buku. Ya, luar biasanya buku. Orang kalau beli buku itu udah kayak miliki dunia dan seisinya. Apalagi buku-buku tafsir, hadis, masya Allah luar biasa.
Ya, saya lihat buku-buku di sini banyak ya, tapi lama-lama makin kurang, Pak. Kayaknya dibawain orang kali itu. Ya, ini dibawain orang kayaknya. Bahkan ada ibu-ibu ngadu sama saya, Ustadz saya minjem kitab Ustadz ya, saya bawa ke rumah, Masya Allah. Tahu dibalikin apa kagak itu? Itu buku yang ditaruh di sini. Ya, jadi setahu saya dulu naruh buku 100-an tuh. Sekarang kayaknya 50 juga nggak nyampe, mungkin dibawain sama ibu-ibu. Ibu-ibu tuh ya nggak tahu, bukan hanya ibu-ibu ya, bapak. Self of belongingnya tinggi, Pak. Self of belongingnya tinggi gitu. Jadi makanya tulisin wakaf. Waduh, udah tulisannya wakaf, Pak. Ya, makanya punya buku tapi ada. Maka coba lihat di lemarimu. Jangan-jangan ada tulisan wakaf tuh. Asop, buku banyak banget di rumah, punya asop semuanya gitu loh. Ya, ini ya kuliah dikunci kali, tapi dikunci serba salah juga, kagak pada baca. Ya, saya suka merhatiin buku-buku, ya, oh, ya ternyata pada berkurang. Jadi itu buku disebutkan riwayat, Pak, bahwa seorang Muslim itu mudah diterima orang dan mudah menerima orang. Itu seorang Muslim, Pak. Maksudnya apa? Orang Muslim itu mudah diterima orang, enak, orangnya gaul gitu loh. Apa kabar? Sehat. Itu loh orang Muslim itu kayak begitu, mudah diterima orang dan dia mudah menerima orang. Apa maksudnya? Gak prasangka buruk sama orang. Wah, banyak, Pak, pelajaran akhlak tuh. Maka orang dulu belajar akhlak tuh sampai berapa? 30 tahun sebelum belajar tentang ilmu. Bagaimana akhlak pada guru dan lain itu dibahas, luar biasa pelajaran akhlak. Ternyata akhlak memiliki pondasi yang penting. Anda bisa bersama Nabi di surga. Maka kalau Anda ngikutin Nabi ya tersenyum. Ya, makanya ada ulama salaf bilang orang dulu itu nangis di malam hari, tersenyum di siang hari. Apa maksudnya? Nangis di malam hari itu ya tahajud, ibadah. Nah, nangis sesenyum di siang hari berakhlak dengan akhlak yang baik. Ya. Ini yang yang jutek-jutek enggak masuk bagian nih. Ya, maka jadilah orang yang berakhlak baik. Kemudian ini ada doa. Ada satu doa yang bagus dibaca kalau kita pengen berjumpa dengan Nabi. Coba ikutin saya. Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khulud. Ini artinya Allah, aku mohonmu kepadamu iman yang tak pernah putus. Berarti ini termasuk doa agar husnul khotimah, iman yang tak pernah putus. Yang kedua, nikmat yang tidak pernah habis. Maksudnya apa? Surga nanti, minta masuk surga. Kemudian wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan menyertai nabimu di surga tertinggi selamanya. Nah, ini doa bagus banget. Anda bisa baca, Anda bisa hafalkan supaya Anda bisa bersama Nabi di surga Firdaus. Kemudian yang terakhir, berdasarkan surat At-Tur ayat 21, menjadi bapak yang soleh, menjadi bapak yang soleh dan diikuti oleh anak-anaknya. Bapak yang soleh adalah ya diikuti oleh anak-anaknya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum imanan alhaqna bihim dzurriyyatahum wa alatnahum min amalihim min syai' kullu amrin bima kasabat rahim. Surat At-Tur ayat berapa tadi? 21. Jadi ini dijadikan dalil bahwa Anda nanti akan ketemu sama keluarga. Anda akan bersama keluarga nanti di surga. Catatannya apa? Ayahnya beriman, kemudian diikuti oleh anaknya. Maka yang harus soleh siapa? Bapaknya dulu. Tapi kan ibu itu madrasahnya anak. Ibu madrasahnya anak. Anda kepala sekolahnya. Anda kepala sekolahnya. Dan banyak orang nyerahin pendidikan kepada ibu, tapi Anda kepala sekolahnya. Banyak orang, Pak, pagi berangkat kerja, pulang malam, tiap hari, Masya Allah. Sabtu Minggu cari sambilan. Berangkat dulu, saya waktu lagi kuliah lihat orang minum makan di mobil, saking pengen gak macetnya. Mereka susah payah
bekerja demi anak. Lagi, rumah tangga banyak awet demi anak. Ada nggak? Udah deh Pak, kita jangan berantem mulu deh. Kasihan sama anak-anak. Benarnya lihat istrinya lihat bapaknya udah malas banget. Udah kesel banget. Suaminya lebih kesel lagi lihat istrinya. Pokoknya udah kesel banget. Tapi demi anak. Maksud saya gini loh. Banyak orang rumah tangga dipertahankan demi anak. Banyak orang kerja keras demi anak. Tapi kenapa tidak kau solehkan dirimu agar kau bisa bertemu dengan anak-anakmu di surga? Banyak orang kerja keras demi anak. Maka ada ulama salaf baca Quran terus. Ayah kenapa sih baca Quran terus? Kata anaknya, agar aku bisa bersamamu di surga. Karena anak akan contoh siapa? Ayahnya. Maka malah kata Syekh Nasir As-Sa'di menafsirkan surat apa tadi? At-Tur 21 ini. Nanti kalau ada anak Pak yang nilainya kurang masuk surga, Allah bisa angkat ke atas, ke surga. Misalnya masuk surga nilainya sekian, 100 misalnya. Anaknya cuma 70. Allah bisa angkat dia ke surga, kata Syekh Nasir As-Sa'di, karena Allah senang membahagiakan orang tua yang soleh. Allah senang membahagiakan ayah yang soleh. Maka pantas ayah-ayah yang soleh itu rajin ke masjid sholat berjamaah. Maka pantas ayah-ayah yang soleh ini berakhlak baik. Maka pantas seorang ayah ini bukan hanya kerja keras nyari rizki, nyari nafkah, tapi sholat berjamaah, tapi beramal saleh. Cuma saya sering lihat orang susah payah nyari duit demi anak. Semua demi anak. Rumah tangga pun diawet-awetin demi anak. Tapi dia tidak mencoba mensolehkan diri dia seperti surat At-Tur ayat 21 ini agar bisa bersama anaknya di syurga. Maka tadi kata Syekh Nasir Sa'di, kalau ada anak yang harusnya mungkin tidak masuk syurga, bisa Allah masukin loh Pak selama dia muslim. Karena Allah senang membahagiakan siapa tadi? Ayah yang saleh. Masya Allah ya. Mudah-mudahan anak kita justru sebaliknya, nyelamatin kita semuanya, ngangkat derajat kita semuanya. Ya, tapi kalaupun harus terpaksa, mudah-mudahan kita bisa nyelamatin anak kita, insyaallah, selama dia seorang muslim. Inilah sedikit tentang pembahasan agar kita bersama Nabi di surga Firdaus. Mudah-mudahan dimudahkan semuanya. Ada yang nanya? Gak ada ya? Ayo, ayah antum. Assalamualaikum. Gimana? Allah? Satu parameternya, ya, rajin-rajin. Kembali lagi sebenarnya cara Allah ridho sama kita itu satu poinnya. Kembali lagi kepada poin satu, taat Allah dan Rasulnya. Kemudian berprasangka baik kepada Allah. 3, zikir pagi dan sore. Isinya apa tadi? Raditu, diantaranya raditu billahi rabba bil islami dina. Gimana mungkin Allah ridho sama Anda kalau Anda tidak taat kepada Allah dan Rasulnya? Jadi ada barometer tanda keriduan Allah kepada kita. Contoh, tanda orang tobat apa? Tanda orang tobat nyesel, nggak ulangi lagi, kemudian bertekad untuk tidak melakukannya di masa yang akan datang. Tambahan lagi kata ulama, ada perbaikan dalam agamanya. Jadi kalau Anda taubat bukan hanya nyesel dan lain-lain, tapi Anda harus bagus agamanya. Nah sekarang bagaimana tanda Allah ridho kepada kita? Poin yang pertama, tanda Allah ridho kepada kita, ati Allah wa ati Rasul, taat Allah dan Rasul. Selanjutnya baca raditu, selanjutnya baca ini dan amalan lainnya, termasuk berakhlak baik. Insyaallah kapan-kapan kita bahas tentang ciri-ciri orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kunci yang pertama apa tadi? Taat Allah dan
Rasulnya. Terus jangan lupa yang paling gampang, baca raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ada lagi? Taib, ya, jangan dipaksain. Kalau enggak ada, ini semua butuh pengamalan, Semoga kita berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Di mana? Di surga Firdaus. Maka minta surga yang tertinggi, surga Firdaus, ya. Dan insyaallah poin-poin 10 tadi mudah-mudahan bisa diamalkan dan mudah-mudahan matang, ya, bisa diamalkan dan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa menjadi orang tua yang mengangkat anak-anaknya ke surga, khususnya yang punya anak apa tadi, perempuan, ya, semangat dalam mendidik mereka, sekolahkan mereka di tempat yang baik, yang bertauhid dan sunnah, ya, itu salah satu caranya. Dan terus berusaha mensolehkan dirimu, ya, seperti kau mencari nafkah. Solehkan dirimu seperti kau mencari nafkah. Dan insya Allah, ya, kita bisa berjumpa Nabi di surga Firdaus insya Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم